Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diadela Dirusma dari kelas reguler 1 dengan NIM 22033016. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang smart living. Definisi smart living. Smart living adalah konsep gaya hidup modern yang mengintegrasikan teknologi canggih dengan kebiasaan sehari-hari untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini melibatkan penggunaan perangkat dan sistem pintar yang terhubung ke internet untuk mengotomatiskan dan mengontrol berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti manajemen energi, keamanan rumah, dan kesehatan dan hiburan. Selanjutnya, pentingnya smart living dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi 5. Yang pertama, efisiensi energi, di mana penggunaan perangkat pintar memungkinkan penghemat energi dengan mengotomatiskan pengaturan seperti pencahayaan dan pemanasan berdasarkan kehadiran orang di rumah atau kondisi lingkungan tertentu. Yang kedua, kenyamanan, di mana smart living memungkinkan kontrol dan pengelolaan rumah dari jarak jauh melalui smartphone, sehingga memberikan kenyamanan yang mengelola sistem seperti pencahayaan, pendinginan udara, dan keamanan rumah. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Teknologi kesehatan pintar dapat membantu dan pemantauan kesehatan pribadi, mengingatkan jadwal pengobatan, serta membantu dalam mengelola gaya hidup sehat. Yang keempat, kemudahan transportasi. Aplikasi transportasi pintar memungkinkan akses cepat dan mudah ke layanan transportasi seperti ride sharing, car sharing, dan transportasi umum, serta memberikan informasi lalu lintas real time untuk membantu perencanaan perjalanan. Selanjutnya yang terakhir itu penghematan waktu dan uang, di mana dengan otomatisasi tugas-tugas rumah tangga dan pengelolaan kebutuhan sehari-hari, smart living dapat menghemat waktu dan uang. Selanjutnya itu komponen smart living. Komponen-komponen smart living meliputi yang pertama perangkat IoT atau Internet of Things, yang kedua aplikasi mobil, yang ketiga sistem otomatisasi, yang keempat teknologi kesehatan pintar, yang kelima infrastruktur transportasi pintar, yang keenam kota pintar, yang ketujuh sistem energi pintar, yang kedelapan keamanan rumah pintar, yang kesembilan pendidikan dan hiburan pintar, dan yang terakhir nomor 10 itu manajemen daya dan analitik. Selanjutnya manfaat smart living. Yang pertama, transportasi yang lebih efisiensi. Dengan adopsi teknologi seperti aplikasi transportasi berbasis AI, penggunaan dapat mengakses informasi real-time tentang transportasi umum, rute tercepat, dan jadwal transportasi. Yang kedua, pemantauan kesehatan, di mana smart living dapat membantu masyarakat memantau kesehatan mereka secara lebih efektif dengan perangkat wearable dan teknologi kesehatan yang terhubung, memungkinkan deteksi dini penyakit dan perawatan yang lebih baik. Yang ketiga itu pengelolaan limbah yang lebih baik, di mana melalui sensor pintar dan sistem manajemen limbah terhubung, smart living dapat membantu dalam pemantauan dan pengelolaan limbah secara efisien, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan yang keempat itu keamanan yang ditingkatkan, di mana dengan penggunaan teknologi seperti kamera pengaman dan sensor pintar, smart living dapat membantu meningkatkan keamanan masyarakat dengan mendeteksi kejadian kriminal atau keadaan darurat dengan cepat dan memberikan respon yang cepat. Berikut tren dan perkembangan masa depan smart living. Beberapa tren dan perkembangan terkini dalam smart living terbagi menjadi 5. Yang pertama, Internet of the Things atau IoT yang semakin luas. Yang kedua, keamanan dan privasi yang ditingkatkan. Yang ketiga, peningkatan keterhubungan antar perangkat. Yang keempat, peningkatan dalam transportasi berbasis teknologi. Yang kelima, perkembangan infrastruktur digital. Selanjutnya, tantangan dalam smart living. 1. Keselamatan dan privasi data, di mana penyelenggaraan keamanan yang efektif terhadap sasaran siber dan perlindungan data pribadi penggunaan dari penyalahgunaan. Yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet. Ketergantungan pada koneksi internet yang stabil untuk operasi yang lancar dari perangkat dan sistem smart living.
Yang ketiga, kesenjangan teknologi dan aksesibilitas. Tantangan dalam memastikan bahwa teknologi smart living dapat diakses dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan atau dengan keterbatasan ekonomi. Yang keempat, biaya implementasi. Biaya awal yang tinggi untuk membeli dan menginstal perangkat pintar serta infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung smart living. Dan yang kelima, ketergantungan pada teknologi. Resiko ketergantungan yang terlalu besar pada teknologi yang dapat menyebabkan ketidakmampuan atau ketidaknyamanan jika sistem mengalami gangguan atau kegagalan. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi tantangan dalam smart living. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi tantangan dalam smart living. Yang pertama, pengembangan sistem keamanan yang kuat. Yang kedua, standarisasi dan protokol terbuka. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur komunikasi. Yang keempat, program subsidi dan pendanaan. Dan yang kelima, pendidikan penggunaan. Adapun contoh penerapan smart living. Yang pertama, smart home automation. Penggunaan sistem otomatisasi rumah pintar yang mengontrol pencahayaan, pendingin udara, pemanas, kunci pintu, dan perangkat lainnya berdasarkan preferensi pengguna dan kondisi lingkungan. Yang kedua, health monitoring wearable. Penggunaan perangkat wearable seperti smartwatch atau fitness yang dapat memantau detak jantung, tingkat aktivitas, kualitas tidur, dan parameter kesehatan lainnya, serta memberikan informasi dan rekomendasi yang personal kepada penggunaan. Yang ketiga, smart transportation. Menggunakan aplikasi mobil untuk memesan transportasi seperti rider sharing atau taksi online, serta memanfaatkan teknologi navigasi GPS untuk menemukan rute tercepat dan menghindari kemacetan lalu lintas. Selanjutnya, smart energy management. Pemanasan panel surya yang sistem manajemen energi pintar yang mengoptimalkan penggunaan energi di rumah, mengurangi biaya listrik, dan meningkatkan efisiensi energi. Adapun studi kasus dari smart living, yaitu smart home di Silicon Valley. Sebuah rumah di Silicon Valley dilengkapi dengan berbagai perangkat pintar seperti termostat pintar, lampu pintar, kamera pengintai, dan kunci pintar yang semuanya terhubung ke internet dan dikendalikan melalui aplikasi mobil. Penghuni rumah dapat mengatur suhu, pencahayaan, dan keamanan rumah dari jarak jauh, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi. Kesimpulan. Smart living adalah konsep yang menggabungkan teknologi cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan perangkat pintar, sistem otomatisasi, dan aplikasi mobil, individu dapat mengontrol dan mengelola berbagai aspek rumah tangga, kesehatan, transportasi, dan aspek lain dari kehidupan mereka dengan lebih efektif. Melalui integrasi teknologi yang terus-menerus, pendidikan pengguna, dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, smart living memiliki potensi besar untuk merubah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari menjadi lebih efisien, nyaman, dan berkelanjutan, dengan terus mengembangkan solusi yang inovatif dan memperhatikan tantangan yang ada. Kita dapat mengoptimalkan manfaat dari smart living untuk masyarakat secara luas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman saya. Yang pertama, Yusriani, pertanyaannya bagaimana smart living dapat meningkatkan efisiensi energi dalam rumah tangga? Jawabannya, smart living memanfaatkan teknologi cerdas seperti sensor, perangkat IoT atau Internet of Things, dan sistem otomatisasi untuk mengoptimalkan penggunaan energi. Misalnya, termostat pintar dapat menyesuaikan suhu berdasarkan kebiasaan penghuni dan cuaca luar, sehingga mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu. Pencahayaan pintar dapat dikontrol melalui aplikasi untuk memastikan lampu hanya menyala saat dibutuhkan. Selain itu, perangkat rumah tangga pintar dapat dimatikan atau diatur ke mode hemat energi secara otomatis ketika tidak digunakan.
Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu dari Abdullah. Pertanyaannya, jelaskan konsep kerja dari smart living. Jawabannya, smart living adalah konsep di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan penggunaan berbagai perangkat pintar, sensor, dan sistem terhubung untuk mengotomatisasi dan mengontrol berbagai aspek rumah tangga seperti pencahayaan, pemanasan, pendinginan, keamanan, dan perangkat rumah tangga lainnya. Contoh-contoh inklusif dan dari smart living meliputi rumah pintar, kota pintar, dan gaya hidup terhubung di mana individu dapat mengontrol dan memantau lingkungan mereka dari jarak jauh meliputi perangkat seluler atau komputer. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Anugrah Hidayat. Pertanyaannya, apa saja tantangan utama dalam implementasi smart living di lingkungan perkotaan? Jawabannya, beberapa tantangan utama yang termasuk yang pertama itu infrastruktur, di mana ketersediaan jaringan internet berkecepatan tinggi dan stabil sangat penting untuk mengoperasikan perangkat pintar. Yang kedua, biaya, di mana investasi awal untuk perangkat pintar dan sistem otomatisasi dapat tinggi menghemat adopsi luas. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Perangkat IoT rentang terhadap serangan siber sehingga perlindungan data dan keamanan sistem menjadi perhatian utama. Yang keempat, interoperabilitas. Berbagai perangkat dari produsen yang berbeda mungkin tidak kompatibel salah satu sama lain, menyulitkan integrasi sistem. Yang kelima, kesadaran dan pendidikan, di mana pengguna perlu memahami manfaat dan cara penggunaan teknologi smart living agar dapat memanfaatkannya secara optimal. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Yusmianti. Pertanyaannya, bagaimana smart living dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni? Jawabannya, smart living dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni melalui berbagai cara. Yang pertama, kenyamanan, di mana otomatisasi rumah dapat mengontrol pencahayaan, suhu, dan perangkat elektronik untuk meningkatkan lingkungan yang nyaman. Yang kedua, keamanan. Sistem keamanan pintar memberikan perlindungan lebih baik dengan pemantauan real-time dan notifikasi langsung ke ponsel penghuni. Yang ketiga, kesehatan. Sensor kualitas udara dan perangkat kesehatan pintar dapat memantau kondisi lingkungan dan kesehatan penghuni, serta memberikan saran untuk perbaikan. Yang keempat, waktu dan efisiensi, di mana otomatisasi tugas sehari-hari dan pengingat cerdas membantu penghuni menghemat waktu dan menjalani rutinitas lebih efisien. Dan yang keenam itu konektivitas dan hiburan, di mana integrasi perangkat pintar menyediakan akses mudah ke hiburan, informasi, dan komunikasi dengan keluarga serta teman. Dengan memahami dan mengimplementasikan aspek-aspek ini, smart living dapat membawa banyak manfaat bagi penghuni dan lingkungan sekitarnya. Baik, cukup sekian presentasi materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.